Tematik 4. Tema 1. Membangun indahnya kebersamaan. Subtema indahnya kebersamaan dalam keragaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber bunyi dan media perambatan. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar tentang indera pendengaran, marilah kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi. Kita sudah belajar bahwa sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Syarat agar bunyi dapat terdengar ada 3. 1. Ada sumber bunyi. 2. Ada media atau medium perambatan. 3. Ada pendengar. Kita sudah mempelajari bahwa sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Misalnya, senar gitar dipetik, drum dipukul, dan suara lonceng yang dibunyikan. Sedangkan media atau medium perambatan itu ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Dan yang ketiga, ada pendengar, yaitu kita sebagai manusia mendengarkan bunyi tersebut. Kecepatan rambat bunyi adalah waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat sampai ke telinga kita. Media padat, cair, dan gas memiliki kecepatan rambat bunyi yang berbeda, tergantung dari kerapatan partikel penyusunnya dan juga suhu dari media tersebut. Dilihat dari kerapatan partikel penyusunnya, maka kecepatan rambat bunyi paling baik adalah media padat, kemudian media cair, dan yang terakhir media gas atau udara. Syarat terdengarnya bunyi yang ketiga adalah ada pendengar. Tahukah kalian panca indera manakah yang berfungsi untuk mendengar? Ya, benar, telinga. Marilah kita belajar
tentang indera pendengaran kita, yaitu telinga. Kita akan belajar bagian-bagian dari telinga kita. Yang kalian lihat adalah gambar telinga dan juga bagian-bagian yang ada di dalamnya. Daun telinga, lubang telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang pendengaran, saluran Eustachius, 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput atau koklea. Tulang pendengar terdiri dari 3 tulang yang ada pada gambar di samping. Tulang landasan, tulang martil, tulang sanggurdi. Anatomi telinga manusia dibedakan menjadi 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga. Bagian telinga tengah terdiri dari gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran Eustachius. Telinga dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran dan rumah siput atau koklea. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari bagian-bagian dari telinga, sekarang kita belajar fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut. Bagian luar telinga yaitu daun telinga, lubang telinga, liang atau saluran telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar yaitu martil, landasan, sanggurdi, dan saluran Eustachius. Berfungsi untuk gendang telinga, berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Tulang pendengaran berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Saluran Eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Berfungsi untuk 3 saluran setengah lingkaran, berfungsi
menjaga keseimbangan tubuh. Tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran dan koklea berfungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Setelah kita belajar tentang bagian-bagian dari telinga, kemudian kita belajar tentang fungsinya, sekarang mari kita belajar bagaimana cara kerja organ pendengaran kita. Daun telinga akan menangkap getaran bunyi dalam bentuk gelombang bunyi dari sumber bunyi yang kemudian masuk melalui lubang telinga. Setelah masuk melalui lubang telinga, dia akan melewati saluran telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian menjadi bergetar. Getaran pada selaput gendang telinga akan diteruskan ke 3 tulang pendengaran, sehingga 3 tulang pendengaran tersebut ikut bergetar. Getaran ini kemudian diteruskan ke koklea. Sebelum sampai ke koklea, getaran bunyi akan masuk melalui tingkap jorong, kemudian tingkap bundar, dan kemudian sampai di koklea. Di dalam koklea terdapat membran yang berisi sel-sel reseptor. Sel-sel reseptor ini berfungsi mengubah cairan yang bergetar di dalam koklea menjadi impuls. Nah, impuls ini kemudian akan dibawa oleh sel saraf atau reseptor ke sel saraf pusat yang ada di otak untuk diubah menjadi suara atau bunyi. Indera pendengaran kita juga bisa mengalami penyakit atau kelainan seperti tuli, yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara yang bisa disebabkan oleh rusaknya gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Congek yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri pada bagian telinga tengah yang tersembunyi.
otosklerosis, yaitu kondisi pertumbuhan tulang telinga yang tidak normal, menyebabkan terganggunya proses penangkapan suara sehingga gelombang suara tidak bisa ditangkap dengan baik oleh telinga. Betapa pentingnya indera pendengaran bagi kita, karena dengan adanya indera pendengaran kita bisa mendengar lagu dan musik, bisa mendengar kicau burung pada pagi hari, dan kita bisa bercakap-cakap dengan orang lain. Karena itu, marilah kita menjaga kesehatan indera pendengaran kita. Ada beberapa cara menjaga kesehatan indera pendengaran kita, yaitu satu, hentikan kebiasaan mengorek-ngorek telinga. 2, bersihkanlah telinga secara teratur. 3, bersihkanlah telinga dengan benda yang lembut. Jangan menggunakan benda yang tajam. 4, hindari suara yang terlalu bising. 5, tidak memasukkan benda-benda ke dalam telinga. Anak-anakku yang ibu sayangi, demikianlah pelajaran tentang indera pendengaran kita, yaitu telinga, yang sudah kita pelajari bersama. Dari mulai bagian-bagian dari telinga, fungsinya, cara kerja, penyakit pada telinga, dan bagaimana cara menjaga kesehatan telinga. Ibu berharap kalian mau mempelajarinya di rumah dan membacanya kembali materi ini yang ada di buku paket kalian. Sebelum sesi pertama selesai, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas halaman 104 paket bagian A nomor 10 sampai dengan 13. Bagian B nomor 3 sampai dengan 5. Bagian C nomor 5. Anak-anakku yang ibu sayangi, setelah ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.